Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas tentang hak seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Kita sudah sampai hak yang kedua, yaitu jika dia mengundangmu maka hendaklah engkau hadiri. Kemudian hak yang ketiga, wa idastansohaka fansohu, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menegakkan salat, membayar zakat, dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Para ulama menyebutkan bahwa hukum menasihati seorang muslim apabila tanpa diminta, adalah sunnah. Akan tetapi jika seorang muslim datang meminta nasihat kepadanya, maka hukumnya tidak sunnah lagi, hukumnya wajib. Ya, terkadang ada saudara kita, teman kita mungkin menghadapi suatu masalah, permasalahan, datang kepada kita, minta dinasehati, minta solusi, maka hendaklah kita berikan solusi, kasih nasihat, menurut ilmu yang kita dapat, baik itu secara ilmu syariat maupun dari pengalaman hidup. Semampu kita yang kita ketahui. Jangan malah jika ada teman kita minta nasihat, minta saran, minta solusi, malah kita basa-basi, kadang-kadang tidak mau, kadang bahkan sampai menipu. Nah, ini kan tidak boleh. Misalnya ada kita memiliki putri misalnya, mau dilamar oleh seseorang, dan minta nasihat kepada kita, minta nasihat, gimana menurut pendapatmu, kamu kan tahu tentang si A ini, maka kasih tahu dengan sebenar-benarnya. Oh, si A itu begini. Kalau punya keburukan disebutkan juga. Ini bukan ghibah. Kenapa? Karena dia mau melamar anak kita. Maka kita sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Jadikan itu seolah-olah putri kita yang mau dilamar. Itu nasihat yang ketiga. Jika saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka hendaklah kita berikan nasihat tersebut. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu, jika dia bersin kemudian dia memuji Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka jawablah dengan yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Nah, ini nanti akan datang pembahasannya secara khusus. Kemudian hak yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Jika dia sakit maka jenguklah dia. Apa hukum menjenguk orang sakit? Menjenguk saudara kita yang sedang sakit, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika salah seorang muslim sakit, tidak semua muslim harus semuanya menjenguk, akan tetapi cukup sebagian saja. Cukup sebagian saja.
Dan jangan sampai tidak ada yang jenguk sama sekali, berdosa ya. Saudara kita tidak ada dijenguk. Nah, ini adalah salah satu sisi akhlak yang penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada hal ini, yaitu menjenguk orang sakit. Banyak dalil, banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dari Barra bin Azib, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami tentang 7 hal dan melarang kami dari 7 hal. Amarona bi ibadatil marid, bi iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit nih, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tiba'il janaiz, dan mengiringi jenazah, mengikuti jenazah. Wa tashmitil 'atish, dan mendoakan kepada orang yang bersin dengan doa tadi, yarhamukallah. Wa ibraril qasam, dan menunaikan sumpah. Kalau bersumpah ditunaikan. Awil muksim, wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i wa'udul maridha wa kuffu al-ani. Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Ini disebutkan lagi mengunjungi orang yang sakit. Ada hadis juga dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul maridha wamshu ma'al janaiz tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit, ya, kemudian iringilah jenazah, niscaya hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, thalathatun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wa tiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah, wa tashmitul atish, dan menjawab orang yang bersin, idza hamidallah azza wajal, jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal ini dengan berbagai macam redaksi. Semuanya menjelaskan bahwasannya di antara perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang yang sakit. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan hal ini, sehingga banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dari A'mash, beliau pernah berkata, kunna naq'udu fil majlis, kami duduk di suatu majlis, fa idza qa'adna ar-rajulu 3 ayyam, jika kami kehilangan seseorang selama 3 hari, artinya enggak datang, biasanya duduk-duduk, biasanya salat jamaah, sa'alna anhu, kami bertanya tentangnya. Fa in kana maridun utnahu, jika dia sakit maka kami akan menjenguknya. Dahulu para salaf memandang besarnya pahala menjenguk orang yang sakit, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara-perkara ini. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW memperhatikan khusus terhadap perkara ini. Tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini kecuali ia adalah amalan yang spesial. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'iman, barang siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Nabi Abu Bakar mengatakan, saya. Qala faman tabi'a minkumul yawmal janazatan, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar juga menjawab, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskina, siapa di antara kalian yang memberikan makan orang miskin hari ini? Qala Abu Bakar juga mengatakan, saya. Qala faman ada minkumul yawma maridun, siapa yang menjenguk orang yang sakit pada hari ini? Abu Bakar pun mengatakan, saya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Masyaallah. Ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namanya di Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah atau manfaat untuk orang yang menjenguk. Di antaranya orang yang menjenguk ini ya. Orang yang menjenguk orang sakit, di antaranya dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita tengok orang sakit, ya Allah, nikmat orang sehat itu. Bisa berjalan, bisa sholat jamaah, itu mengingatkan kita pandai bersyukur. Ada teman yang banyak hartanya tapi diranjang, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka jika kita menjenguk orang sakit, kita juga mendapatkan manfaat. Kita menjadikan diri kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di faedah atau manfaat orang yang menjenguk. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.